Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ibnu Wijayanto dengan nomor NIM 12513200181. Kali ini saya akan membahas peran keluarga dalam ilmu sosiologi. Ya, saya akan membahas yang pertama itu ada pengertian keluarga, dan yang kedua ada tipe-tipe keluarga, dan yang keempat itu cara keluarga agar terbentuknya harmonis, agar ya bisa dibilang ya lebih dekat ya dengan keluarga ya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang saya akan bahas yaitu pengertian keluarga. Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari bagian individu dan merupakan jaringan sosial yang lebih besar. Dalam lingkup keluarga ini, keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan orang terdekat sehari-hari. Seperti contohnya orang tua terhadap anaknya ataupun sebaliknya, anaknya terhadap orang tuanya. Dan yang akan saya lanjut bahas yaitu tipe-tipe keluarga. Yang pertama ini ada keluarga inti. Keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu, anak, ya ada 3. Jadi semuanya komplit ya. Itu termasuk keluarga inti. Dan yang kedua ada keluarga besar. Keluarga besar ini terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek. Itu keluarga besar yang masih menyangkut paut dengan satu darah. Dan keluarga janda atau duda. Yang ini keluarga janda atau duda ini yaitu kayak misalkan dari pasangan orang tua kita, ada yang bercerai ataupun ada yang meninggal atau tinggal bersama anaknya tanpa ada sosok pendamping di sampingnya. Itu bisa dinamakan keluarga duda atau keluarga janda. Dan keluarga kohabitasi. Yang terakhir keluarga kohabitasi. Keluarga kohabitasi ini yang terdiri dari 2 orang pasangan tapi dia sudah lepas ikatan pernikahannya ya, ataupun sudah dibilang bercerai tapi masih hidup bersamaan. Itu dibilang keluarga kohabitasi. Baik, selanjutnya yaitu agar cara keluarga menjadi lebih dekat atau harmonis. Ada dari pasangan ini setelah menikah, ia harus memiliki tujuan ya, ataupun jika dari kedua pasangan ini berbeda pendapat ataupun berbeda tujuan, itu sangat susah ya. Jadi harus memiliki tujuan. Jika tujuannya sama dari pasangan itu maka akan memudahkan mereka prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan sebaliknya, jika dari mereka tujuannya berbeda, maka proses tersebut tidaklah lebih cepat dari tujuan yang mereka harapkan bersamaan. Maka dari itu, pernikahan ini tidak boleh sembarangan, harus memiliki niat dan tujuan yang bersamaan ya, dan memiliki tekad yang kuat untuk menggapai tujuan tersebut. Bagaimana jika yang seiman saja, satu agama saja masih sering bertikai ya, segitu masih satu iman, masih satu agama, apalagi yang beda agama ya. Jadi soal pernikahan itu harus satu agama, tidak boleh beda agama ya, dan harus memiliki tujuan tertentu. Juga saya akan membahas pentingnya peranan keluarga bagi individu dan sosial ya. Ketika anak baru saja lahir ke dalam dunia, ia akan mengikuti dari perilaku orang tua
dari anaknya ini ya, dari orang tua kandungnya. Ia akan mengikuti pertama orang tuanya, dan yang kedua lingkungannya. Jadi sikap yang orang tua lakukan sehari-hari di depan anaknya, itu anaknya nanti pasti akan mengikuti dari sikap orang tuanya ini. Misalkan contoh, orang tuanya baik, sopan, anaknya insya Allah kedepannya dan kelak nanti ia akan mengikuti orang tuanya juga, akan sopan ya, seperti itu contohnya. Tapi kalau misalkan orang tuanya kayak contohnya ya broken home ataupun gimana, anaknya pasti kedepannya akan susah diatur, ataupun ya hal yang tidak diinginkan bagi orang tua yang lain, seperti itu. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah keluarga adalah unit terkecil dalam peranan individu ataupun pembentukan karakter ya. Jadi keluarga ini sangat mempengaruhi pembentukan karakter kita sehari-hari sebagai anak ya. Jika tidak ada keluarga, kita tidak bisa merasakan hangatnya kenikmatan yang selama ini kita dipenuhi dengan rasa kasih sayang, rasa dengan mencintai. Kita tidak ada yang namanya itu. Baik, sekian dari saya, Wahyu Wijanto. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.